mereka curang loh Pak. Serius loh Pak. Betul, Mereka betul. mereka curang loh Pak. Jadi dana Bapak Ibu sebagai trader itu di rekening. Proses BD di broker lokal itu lama. Jadi duitnya itu bukan di broker ya Pak ya. Eh, Hati-hati. tapi yang namanya orang Indonesia itu bandel. Kalau misalkan satu saat mereka kabur, cauplus hilang loh. Ini bisa dicari ini orang-orangnya. Broker asing yang nakal juga banyak. Pak, saran aja jika jadi YouTuber, mohon murni jangan jadi jiwa pengajar, jangan jadi afiliasi broker nih. Pasti sudah Oh iya iya eh, iya. Halo traders, jumpa lagi dengan saya Setio Wibowo. Pada kesempatan kali ini teman-teman kita akan kembali lagi ya bersama dengan Pak Atmanto atau biasa disebut dengan Pak Anto dari Forex IMF ya teman-teman. Dan tujuan kita itu adalah menjawab beberapa pertanyaan, keberatan atau pernyataan dari netizen ya, dari orang-orang yang berkomentar di channel YouTube saya tentang yang kemarin soal tentang Forex IMF ya, tentang broker lokal itu seperti apa ya teman-teman semua. Jadi kita itu menginventaris pertanyaan-pertanyaannya, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang kita anggap dianggap apa namanya penting begitu ya. Nah, itu kita akan coba untuk jawab di sini ya, teman-teman. Tujuannya apa? Supaya teman-teman itu tidak meraba-raba lagi dan tahu seperti apa sih regulasi di Indonesia, seperti apa kondisi broker di Indonesia, itu seperti apa agar agar teman-teman itu aware ya, waspada, tahu nih ya kan lingkungan kita itu seperti apa, dunia perforexan itu seperti apa ya teman-teman semua, seperti itu. Agar apa? Agar jangan mudah kena tipu. Begitu ya teman-teman semua. Karena ini barusan aja nih, bukan barusan sih ya, saya banyak sekali kalau terutama kalau bicara soal broker lokal ya teman-teman semua, yang DM ke saya barusan juga, ada yang DM, wah katanya ada masalah ini itu ya, masalah WD dan lain sebagainya. Kita nggak ingin itu terjadi di dunia perforexan di Indonesia ya teman-teman. Oleh karena itu kita harus bahas ya, saya percaya, saya yakin, saya tahu bahwa dunia finansial, dunia trading ya, perdagangan di Indonesia itu masih jauh dari kata sempurna ya teman-teman, akan tetapi kita harus menuju ke arah yang lebih baik ya. Setuju ya teman-teman ya. Oleh karena itu kita juga harus autokritik ya, autokritik. Kita harus berani mengajukan kritik terhadap diri kita sendiri, karena kalau kita tidak berani mengajukan kritik, kita merasa wah kita ini benar-benar ya, kita tidak bisa berubah ya teman-teman ya. Bagaimana cara kita agar merubah dunia perforexan di Indonesia ini agar lebih bagus? Nah, kita juga harus autokritik. Apapun kelemahannya, keluhan-keluhan yang disampaikan oleh trader itu kita harus jawab ya. Jadi kita harus benar-benar menghadapi itu supaya apa? Supaya terang benderang semua ya teman-teman. Oke, saya kira ini teman-teman juga kemarin sudah kenal ya dengan Pak Atmanto ya, yang biasa dipanggil Pak Anto. Ya, saya sapa dulu nih Pak Anto. Selamat pagi Pak. Pagi Pak Setio. Thank you nih Pak, Oke Pak, sudah oke. diundang lagi, Siap, siap, difasilitasi. siap. Oke, gimana Pak Anto? Pertanyaan dari netizen ini gimana? Seru-seru ya, seru ya, seru. Saya jujur Pak, saya bacain komennya satu-satu, dan saya sangat setuju sekali. Pak Setio yang tadi bilang tuh ya bahwa kita otokritik, dan saya senang sekali nih Pak ada komentar-komentar yang saya lihatnya ini semua komentarnya membangun ya Pak ya. Saya lihatnya komentarnya ini membangun, tapi ya kalau dibacakan semua 135 komentar, videonya kepanjangan. Tadi pasti bilang sudah ada beberapa topik utama, tapi saya mungkin mau honorable mention Pak ke Pak Nicholas da Silva, karena beliau memberikan kritik yang menurut saya mengungkapkan. Jadi komentarnya seperti ini Pak. Sebenarnya pasti malah lebih tahu daripada Pak Atmanto. Masih perlu banyak belajar nih Pak Atmanto. Setuju Pak. Itu memang eh, hal yang fakta. Karena yang nonton channelnya tidak semua minim pengetahuan. Mantap. Berarti audiens Pak Setio ini eh, punya level pengetahuan yang sangat tinggi. Terima kasih banyak Pak Nicholas, mengingatkan saya selalu untuk terus belajar. Kalau dibilang pasti lebih pintar, itu faktanya memang Oh terlihat dari iya. video-videonya memang udah luar biasa lah. Tapi mungkin saya di sini ingin menyampaikan kalau dari broker seperti apa, terutama broker yang legal di Indonesia, supaya kita semua punya gambaran lebih baik. Semoga bisa jadi manfaat sih Pak.
gitu Bung pasti. Oke, siap. Ya, saya juga suka ya kalau netizen itu kritis ya teman-teman ya, daripada diem aja, daripada ngikut aja gitu ya, dibohongi sini, ditipu sini, oh aja, mending kritis ya. Saya nggak masalah ya dengan komentar-komentar netizen. Kalau komen di kolom komentar saya juga ada yang pedas-pedas ya, nggak apa-apa ya. Yang penting apa sih, ada argumen gitu loh ya kan, jangan sampai ada yang videonya nonton aja kagak tapi ngomongnya itu pedes. Oke, tapi nggak Jempolnya Pak, masalah. jempolnya pedes right. Oke, tapi nggak masalah ya. Saya mending orang-orang yang kritis seperti itu, agar supaya apa sih? Orang yang kritis itu lebih susah untuk dibohongin, lebih susah untuk ditipu. Ya, jadi nggak apa-apa. Tetaplah menjadi orang yang kritis ya. Oke, kita langsung aja ya. Pak Atmanto, kita akan langsung saja ke topik yang pertama ini, yaitu tentang proses WD ya. Jadi banyak yang masuk, proses WD di broker lokal itu lama, ya kan, nggak bisa instan. Nah, ini seperti apa, dan juga nanti ada hubungannya dengan tentang keamanan dana nih Pak. Silakan Pak Atmanto untuk menjelaskan. Oke, benar Pak. Jadi topik-topiknya itu saya lihat yang paling jadi concern teman-teman trader semua itu adalah dana. Ya jelas Pak, kita masuk ke pasar forex menggunakan modal ya sebagai, ya saya anggap ini sebagai bisnis sih, dengan modal mengharapkan ada keuntungan, taunya sudah susah-susah, sudah belajar, sudah meresikokan, uangnya nggak ketarik gitu. Sedangkan dunia sekarang Pak, GoPay top up instan, tarik instan gitu ya. Dan ya mungkin di luar sana ya hitungan menit itu sudah sampai. Saya lihat ini sangat relevan Pak. Nah, terkait kalau kita di Indonesia, kenapa ini tidak bisa instan atau tidak bisa secepat yang kita harapkan? Karena saya nasabah bank, saya pengguna e-wallet, saya juga eh, mengharapkan instan. Tadi pasti sudah angkat memang ini terkait sedikit banyak dengan keamanan, Pak. Gitu. Jadi mungkin saya boleh terangkan sedikit bahwa eh, dana itu tidak bisa instan karena bukan hanya satu pihak yang mengelola dana atau yang memanage penampung dana. Jadi dana Bapak Ibu sebagai trader itu di rekening clearing berjangka. Gitu. Di Indonesia ini ada 2 clearing berjangka, PT KBI dan ICH, Indonesian Clearing House, dari masing-masing bursa ya, BBJ dan ICDX. Kurang lebih seperti itu Pak. Jadi kalau ada penarikan dana nih, misalnya nasabah IMF, saya lihat di komentarnya YouTube Pastio juga ada salah satu nasabah, mungkin sekalian ke Bapak Ibu, nasabah Forex IMF itu kalau Bapak Ibu tarik dana di Forex IMF, itu artinya memberikan perintah kepada broker untuk menarik uang Bapak Ibu yang di rekening clearing, ditarik dulu nih, rekening clearing, ditarik, baru bisa dikirimkan. Ditarik dari rekening terpisah, segregated account, karena ada permintaan nih, nasabah meminta melalui broker, ditariklah atau dikirimkan dana tersebut dari clearing ke rekening yang biasa Bapak Ibu pakai buat deposit dan withdraw, baru bisa dikirimkan. Dan ini jelas ada prosesnya ya, kurang lebih seperti itu. Bukannya nggak mau ya, Jepang sekarang sudah canggih-canggih ya Pak ya, virtual account apa segala macam. Tapi memang ada proses seperti itu Pak. Kira-kira singkatnya ke sana Pak Setil. Jadi duitnya itu bukan di broker ya Pak ya? Ini ini konsep-konsep yang ya memang informasi yang beredar di luar sana, uh, kalau lihat kan ada yang broker bandar lah, tidak ada regulasi. Saya nggak bisa komentar di regulasi lain ya Pak. Tapi kalau di Indonesia, undang-undang Pak, undang-undang itu kita ada undang-undang nomor 32 tahun 97, ada undang-undang 2011 nomor 10 kalau nggak salah. Nah, jadi di undang-undang itu diatur hukum ini artinya ya, bahwa dana nasabah itu harus adanya di clearing, nggak boleh ada di broker nih. Makanya ada rekening terpisah. Jadi yang kasarnya nih buat gajian, buat bayar ini itu, biaya pemasaran, itu terpisah Pak dengan dana nasabah. Kira-kira dana nasabah tuh di clearing berjangka, dana yang buat operasional, buat apa itu di rekening brokernya. Kira-kira seperti itu pasti. Oke, siap.
Jadi memang kalau saya boleh menyimpulkan ya Pak Anto atau apa dari pembicaraan Pak Anto tadi nggak bisa instan karena memang nggak pakai e-wallet dan teman-temannya itu ya Pak, seperti itu ya Pak. Jadi harus prosesnya itu trader dia request ke broker, brokernya meneruskan requestnya itu ke clearing begitu Pak ya. Betul. Sebenarnya dulu Pak, ini kalau internal ya, di dalaman broker itu kan mikir, Pak, kita kan dana operasional juga ada, kita talangin dulu boleh nggak sih? Supaya instan gitu. Nggak boleh Pak, itu artinya Oh nggak menyalahi boleh ya, undang-undang, nggak nggak boleh. boleh ya. Nggak boleh Oke Pak. oke Ya kan oke. kita juga pengen ya Pak, kasih service atau kasih layanan yang setara lah. Maksudnya kita bicara, kita berusaha mengikuti standar internasional, atau yang kalau sebelah kiri bisa, kenapa kita nggak bisa gitu. Talangin dulu deh pakai dana ini. Nah, kalaupun itu kita lakukan, itu menyalahi undang-undang, Pak. Pelanggaran ya Pak ya. Betul, betul, betul. Oke ya teman-teman, jadi kita sudah clear ya. Jadi kenapa nggak bisa instan? Karena ada proses-proses yang harus dilewati ya. Yaitu trader mengajukan request withdrawal ke broker, kemudian broker ini juga nggak bisa memutuskan sendiri begitu ya Pak Atanto. Jadi dia harus pengajuan juga ke clearing ya. Dan kalau memang kalau pakai e-wallet ya teman-teman semua itu memang bisa instan. Kenapa ya? Prosesnya itu memang instan tanpa proses-proses atau prosedur-prosedur yang kalau kita yang kita punyai di seperti yang di broker lokal ya teman-teman dulu zamannya e-gold mulai di zamannya e-gold Liberty Reserve yang sudah scam itu ya dulu saya juga sempat saya nggak tahu nih Pak Atmanto sempat apa jamani juga ya waktu zamannya Liberty Reserve yang scam itu ya saya Korban, Pak, nggak tahu saya. korbannya. Saya lupa, saya sempat jadi korban juga atau enggak, saya agak lupa itu kejadiannya udah lama sekali itu Pak ya. Jadi seperti itu ya teman-teman, jadi semuanya kenapa nggak bisa instan, itu karena ada prosedur yang harus dilewati dan itu merupakan bagian dari regulasi. Karena tadi sudah dibilang sama Pak Atmanto, seandainya boleh nih broker tuh nalangin dulu sehingga WD-nya trader itu bisa cepat, itu akan dilakukan, akan tetapi itu juga tidak bisa dilakukan, kenapa? Karena regulasi melarangnya. Ya, jadi prosedur itu harus diikuti gitu ya Pak Pak Atmanto ya. Betul, Pak. Jadi ya memang kita coba audit itu apa ya, taat proses mungkin ya, Pak. Ya, ya. Seperti itu. Jadi mungkin Pak ngangkat sedikit nih supaya teman kita bisa edukasi juga. Jadi fungsi broker ini kan krusial, Pak. Artinya kalau misalnya nih Pak, saya coba angkat satu kasus nih buat Pak Setio. Ada nggak sih Pak broker yang menunda-nunda misalnya? Kan tadi nasabah request ke broker, broker request ke clearing. Nah, tapi kan kadang-kadang nih Pak, saya jujur ya dari sisi bisnis nih, dari sisi broker. Aduh nih kalau tarik dana nanti nggak ada transaksi, omset menurun, bagaimana nih dengan perusahaan? Tanda kutip, ini dong yang kenal siapa? Pak, jangan withdraw atau Pak itu belum ditandatangan bos gitu. Bisa nggak? Bisa Pak. Ada alasannya ada aja gitu Pak ya. Ya kalau mau dicari balik lagi ya Pak ya, tadi saya sempat sempat mempertanyakan juga ke internal kita tuh, talangin dulu boleh nggak, itu kan dalam bentuk meningkatkan kualitas, tapi kan ini ada kepentingan lain ya Pak. Jadi yang seperti itu ya balik lagi ya ke reputasi, ke apa ya, ke niat baik, niat niat apa ya, niat berusaha dari broker tersebut itu juga penting. Karena kalau misalnya nggak diteruskan atau sistemnya ya harus penerusan sistemnya lewat tanda tangan apa segala macam, bisa dibilang kan yang tanda tangannya cuti dan seterusnya gitu Pak. Itu yang mungkin saya bisa sharekan ke teman-teman di channel Pak Stio. Hati-hati. Oke, ya hati-hati ya teman-teman, hati-hati ya. Oke, jadi memang kadang saya melihat teman-teman itu juga orang Indonesia ya, tipikal orang Indonesia itu kan banyak yang menjadi korban investasi bodong nih, ya kan banyak telepon ke saya, ini gimana kamu masih di forex kan gini gini gini, ini aman nggak? Saya sudah ngomong tentang Ponzi ya, robot Ponzi itu kan banyak yang telepon ke saya, tanya ke saya, ini gimana gini? Saya bilang itu Ponzi. Sebenarnya itu Ponzi nggak masuk akal, itu illegal ya, nggak masuk akal. Saya jelasin ini juga. Wah itu pakai broker bodong di luar negeri, ya kan yang unregulated. Tapi yang namanya orang Indonesia itu bandel. Apa bandel? Kenapa sih? Karena
tergiur dengan iming-imingnya itu loh, tergiur dengan iming-imingnya, sehingga karena iming-imingnya itu luar biasa menggiurkan, prosesnya ini sama sekali diabaikan. Prosedur ini sama sekali diabaikan ya. Jadi teman-teman, ini kita belajar ya, tidak ada broker yang sempurna, tidak ada regulasi yang sempurna. Saya juga pernah jawab, di Amerika yang regulatornya killer itu aja Bernard Madoff bisa menipu sampai 17 tahun, hampir 2 dekade ya. Jadi saya ngomong ke teman-teman semua, pengamanan kalau di dunia trading ini yang paling nomor satu itu ya diri kita sendiri, kewaspadaan kita sendiri ya. Asas kewajaran itu harus kita kedepankan. Yang namanya regulator itu memang berfungsi untuk mengawasi ya, tapi itu kalau menurut saya itu lapisan kedua itu ya, kan itu urusannya negara mengawasi, menjamin agar apa sih, agar trader investor di Indonesia itu bisa trading di broker lokal itu dengan perasaan yang lebih nyaman begitu ya. Tapi nomor satu itu kewaspadaan kita sendiri ya, kewaspadaan kita sendiri ya, jangankan broker, bank aja bisa bangkrut ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi kita itu aja sih yang awareness pribadi yang menurut saya kita juga harus mengedukasi diri sendiri loh ya. Karena orang Indonesia tuh banyak yang itu tadi diberi iming-iming, waduh 1% tuh matanya udah hijau, yang namanya regulasi itu diabaikan. Regulasi itu nggak penting, ya udah ya seperti itu. Memang kalau ada orang yang balas juga, netizen kan bisa aja jawabnya, wah lu regulator juga begini, ya kan banyak kasus begini-begini. Memang betul ya Pak Anto ya, betul ya. Betul. Ada kasus seperti itu, kita juga nggak menutup mata ya, kita juga nggak menutup mata. Tapi kalau yang diregulasi aja itu ada terjadi kebocoran, apalagi yang terjadi yang ada di luar regulasi, itu gelap tuh, itu gelap ya. Dan di ruang gelap itu orang bisa ngapain aja, orang bisa berpikiran, bisa melakukan hal-hal yang jahat. Kenapa? Karena nggak ada yang regulasi. Misalkan ada broker nakal, dia terdaftar di bla 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 ya, di negeri anta beranta tanpa regulasi. Kalau dia tiba-tiba dia tiba-tiba hilang, puff gitu, hilang kayak siapa, Sunton ya. Itu terus mau kemana? Nggak tahu mau kemana, mau cari siapa ownernya juga nggak bisa. Kenapa? Karena dia nggak terregulasi. Akan tetapi kalau misalkan terregulasi, itu kan ada nama ownernya siapa, tertulis tuh yang bertanggung jawab ini bla bla bla, si A, si B, si C, itu kan ada datanya semua. Kalau misalkan satu saat mereka kabur, plus hilang loh, ini bisa dicari ini orang-orangnya, ya kan, bisa dicari orang-orangnya untuk dimintai pertanggungjawaban, gitu ya. Betul. Jadi saya kira logika berpikir investasinya, berpikir regulasinya tuh harus benar ya teman-teman ya, seperti itu. Betul. Ini nyambung Pak sama komentar nih. Ini kebetulan saya tandain sih Pak. Ini ada komentar di video sebelum ini, kan ada sepertinya Ibu Tania Handayani. Salut untuk konten buka-bukaan begini, pasti nggak banyak broker yang berani. Oke, tolong perbanyak. Nah, poinnya ini Pak, dia juga bingung nih sama orang Indonesia kalau ada investasi bodong, nawarin cuan gede langsung disikat, nggak pakai mikir. Sekalinya ada yang legal, mau edukasi, ya walaupun belum sempurna gitu, ragunya 7 keliling. Mungkin saya tanggapinya bukan ragu ya, tolong kritis juga nih. Udah legal pun kita siap kok dikritisi, cek recheck gitu Pak. Itu saya setuju banget sama Ibu Tania sama Pastio. Silakan. Itu memang prosesnya, kita harus apa ya, uang kita lah Pak. Ya. Ya, dan saya juga mendorong pada teman-teman ya di YouTube, di grup Telegram, jangan takut untuk berbeda pendapat ya. Jangan takut untuk berbeda pendapat ya teman-teman semua, seperti itu. Hajar aja, jangan takut untuk berbeda pendapat, tapi jangan ngawur ya teman-teman, jangan ngawur. Kalau ngomong nggak punya bukti, asal nuduh, itu jangan ya teman-teman, harus disertai dengan bukti dan argumen yang kuat. Nah, itu silakan ngomong ya teman-teman ya. Oke, saya kira untuk topik ini udah selesai ya Pak Atmanto ya. Saya kira udah jelas ya Pak Atmanto ya. Semoga menjelaskan. Ya, silakan komen aja kalau belum jelas ya teman-teman semua. Komen aja di kolom komentar, nggak usah sungkan, nggak usah apa ya. Oke, itu tadi untuk tentang WD instan. Jadi udah paham ya kenapa nggak bisa WD instan, karena terbentur oleh regulasi-regulasi yang ada ya. Oke, terus kita ke pertanyaan selanjutnya gimana Pak Anto? Pak Anto? Boleh Pak. Oke, untuk topik yang selanjutnya nih, ya kan? Nah, mengenai lot. Nah, ini juga mengenai lot ini rame juga nih Pak Atmanto ya.
mengenai lot juga ini rame juga di Forex IMF, pertanyaan tentang yang ada untuk Forex IMF, kenapa itu tidak atau belum ada micro lot, dan juga kenapa di Indonesia ini baru satu broker yang boleh trading menggunakan micro lot ya. Ya, Silakan ya, ya. ditanggapi Pak Anto. Siap, thank you Pak. Ini topiknya, saya coba cari bahasanya gini Pak ya. Di Indonesia ini broker tuh ada sekitar 70-an Pak. 67 Update-nya, Pak ya, nah, nah, tiga 67. udah ini ya, total 67 broker Pak. 67 broker, eh, kenapa sih cuma satu? Masa sih nggak ada yang mau jualan lain? Itu kan kalau kita seperti apa ya, kayak di jalanan tuh kalau ada toko besi gitu, atau ada toko keramik, toko apapun, yang satu jual ini, yang lain tuh biasa ikut jual Pak. Ya karena marketnya mulai cari ya. Kenapa memang belum ada dua lah, tiga gitu. Atau ditanyanya, Forex MF kenapa belum ada sih? Nah ini sebenarnya Pak Steel sempat jawab, karena waktu itu memang ada sedikit pembicaraan. Kita kita mengajukan. Jadi untuk menjual lot 0,01 ya, balik lagi nih, kalau regulasi ini perlu mendapat persetujuan gitu, perlu mendapat persetujuan dari lembaga-lembaga otoritas, Bapepti, bursa, clearing juga mesti tahu, dan juga ada ya eh, pemegang atau pengambil keputusan di lembaga-lembaga tersebut. Ya. Nah, kebetulan memang kondisinya saat ini broker-broker di Indonesia itu sudah mengajukan semua, Pak. Mayoritas itu sudah mengajukan. Tetapi memang yang di-approve baru satu. Baru satu yang di-approve. Pertanyaannya buat kita nih sebagai broker, kenapa yang lain nggak di-approve? Gitu. Kita kan ngantri juga Pak, yang sebelah udah nih, kok kita belum gitu kan, nanyanya, Pak kita juga mau lah Pak jualan, karena 0,1 ya, terlepas pro kontra apapun itu, ada marketnya, kita juga mau. Jawaban singkatnya adalah belum turun Pak izinnya. Intinya ya. Belum turun izinnya, dan yang lain juga belum turun Pak. Tapi proses-proses, kalau bocoran, proses-proses sampai diaudit semua sistemnya, kita sudah lakukan. Tinggal tunggu suratnya, izinnya keluar, seperti itu, teman-teman audiens channel Pastio. Dan ini juga mungkin mewakili broker-broker lain juga ya, gitu. Jadi terakhir kali kita dapat update itu ya memang prosesnya sudah dijalankan, audit dari bursa, dari otoritas Bapepti, itu sudah Pak. Tinggal tunggu suratnya. Oke, jadi kalau dari penjelasannya Pak Anto ini mungkin ke depan berarti akan semakin banyak broker yang bisa menggunakan trading menggunakan microlot ya, Pak Anto ya. Betul, terutama untuk yang legal. Saya lihatnya ini new wave ya Pak ya, atau new age di industri perdagangan berjangka alternatif ini Pak ya, di Indonesia. Yang kita tahu memang di luar sana mau udah ada sampai nano lah, sampai mikro sen gitu. Ya dikecilin semua lah memang, supaya menjangkau lebih banyak orang gitu ya, dengan kemajuan teknologi, kecepatan, semuanya itu ke sana. Jadi saya lihat di Indonesia ini industri juga ya, otoritas itu sedang mencoba menumbuhkan. Kalau mereka mau santai-santai aja kan ya nggak usah diaudit dong kita. Iya. Mereka bisa bilang ya nanti Pak lah kita pikirkan. Enggak, mereka jalankan prosesnya. Cuma memang belum keluar suratnya. Gitu Agak aja. lama gitu prosesnya Pak ya. Di Ya, negara kita ini kan apa-apa serba lama nih prosesnya Pak. saya coba ambil positifnya Pak. Memang di kita ini dilatih kesabarannya ekstra. Gitu. Tapi ya Pak Pastio bilang tadi benar. Jadi yang kita lihat in no time kita bisa masuk ke era lot mikro Pak. Microlot ya. Oke ya teman-teman ya, ini sangat excited sekali ya kalau di Indonesia itu broker-brokernya itu sudah mulai pakai microlot ya kan, sudah lebih profesional, sepertinya lebih kecil, komisinya itu kalau kalau bisa nggak ada begitu ya. Komisinya kalau bisa nol ya. Pokoknya bisa bersaing ya, bisa bersaing secara cost, secara profesionalitas dengan broker asing, ya udahlah ngapain juga nggak ambil nggak trading di broker lokal aja ya, Pak, seperti itu ya. kalau kalau nggak ada komisinya nanti kita nih Pak secara undang-undang itu
cuma boleh terima pemasukan dari komisi, Pak. Oke, oke. Kalau nggak ada itu kan berarti kita mesti putar otak nih. Nah, kalau putar otak nanti jadi nggak sejalan lagi. Enggak lah. Eh, Kalau komisi itu kita nggak usah komplain lah ya teman-teman. Saya seringkali kalau ada yang masuk ke saya, Pak, waduh ini komisinya gini, saya bilang komisi itu sebaiknya kalian nggak usah komplain lah ya. Kita itu trader, retail trader itu kan bisa trading nih, udah bisa trading aja itu bisa trading aja itu dalam tanda kutip itu atas bantuan dari broker. Kalau nggak ada broker mau trading di mana, gitu ya. Jadi broker itu punya biaya operasional, ya kan, biaya gedung, biaya ngurusin ini itu biayanya gede ya teman-teman semua. Dan kalau mereka menarik komisi, ya udahlah cincai lah, ya nggak usah terlalu apa namanya, nggak usah terlalu ribet di situ ya teman-teman semua. Kita tuh retail trader tinggal trading, tinggal deposit, tinggal trading kok, ya kan, nggak modal apa-apa. Ya. Jadi ya dipahami lah kalau broker itu charge komisi ya teman-teman semua, seperti itu. Oke, jadi ini juga saya sekedar saya ingat ya Pak Atmanto yang mengenai nanolot itu, saya dulu waktu, tapi nggak apa-apa ya ngomong broker, karena brokernya juga sudah nggak ada sih, Marketiva dulu zaman oh, tahun 2000 itu ya, itu jangankan nanolot, itu entah udah nggak ada istilahnya lagi tuh, di bawah nanolot itu juga bisa loh. betul, betul. Iya, kalau kita ngomong yang standar lot kan 100.000 US, kalau Oh yang ya, mini 10.000, ya kan, mikro itu 1.000. Kita mau 10, mau satu pun kuantitinya itu bisa. Ya, iya, mereka fractionnya itu bisa sampai kecil banget begitu loh. Jadi di bawah nano pun bisa ya, seperti itu. Tapi ya kalau kita ya udahlah, mikro aja itu kita udah seneng. Mikro aja iya, itu kita udah seneng. Dan mudah-mudahan harapan kita semua nanti di broker Indonesia itu yang menerapkan atau yang bisa trading mikro lot 0,01 lot itu semakin banyak ya, agar supaya semakin rame ya, semakin betul, Pak. rame. Saya kira semakin rame juga. Dan nanti di saham itu kan juga seperti itu. Kalau sekarang di pasar saham itu kan satu lot itu kan 100 lembar ya, apa namanya, Hmm. jumlahnya. Nanti dengar-dengar nih ada regulasi yang kita disamakan dengan luar negeri, satu lot itu satu lembar ya, jadi trader Ya, kecil pun itu bisa ikutan invest juga ya, ibaratnya sama dengan kalau kita di forex, satu lot terlalu besar, 0,1 lot juga masih terlalu besar, oke kita bisa main di 0,01 lot atau lot mikro, hmm, begitu ya Pak, atau betul, biar tambah rame ya. betul, Pak. Pak, tapi mungkin saya nggak tahu, Pak Setio waktu masuk saham 500 ada nggak, Pak? Satu lotnya tuh 500 lembar. Oh, belum. Dulu saya waktu masuk saham tuh satu lotnya 500 lembar. 500 Itu lembar. 500 lembar, Pak, lebih Itu lebih lebih gede lagi, lebih gede lagi. lebih gede lagi. Cuman kalau ini kebetulan karena broker kita ada data ya, Pak ya, ada Mm-mm. data dari nasabah. Intinya memang kalau lot mikro ya, Pak ya, eh, lot mini dan lot standar sebenarnya memang apa ya, bisa dibilang memang ada segmentasi marketnya lah, Pak. Gitu, karena sampai saat ini pun ada yang ya di kita itu ya kalau trading ya masing 10 lot seperti itu. Dengan money management yang cukup ya Ya, teman-teman ya, bukan 10 lot full margin atau ya, satu lot full margin gitu. Jadi memang kadang-kadang kita nggak tahu nih, karena teman-teman misalnya teman-teman nih mainnya semua di mini lot 0,1 atau 0,01. Tapi yang jelas kalau yang 0,01 ini kan jelas lebih banyak gitu, ya, Pak. ya, ya, Seperti piramida ya, tapi kalau saya lihat sih itu ya balik lagi ke segmentasi market. Mobil harga 10 miliar juga ada yang beli, ya, ya. mobil yang harganya ya dan seterusnya lah, kira-kira seperti itu, Pak. Ini supaya supaya kita bisa lihatnya lebih objektif nih. Oh, saya memang butuhnya yang seperti ini, money management saya, risk management saya bisa dipilih mikro, Ya. mini dan seterusnya. Kira-kira seperti itu, Pak. Dan jangan juga diremehkan ya, meskipun mikrolot, siapa tahu kalau pesertanya justru lebih banyak, itu omsetnya bisa lebih Nah, gede. betul, Omsetnya Pak. bisa lebih gede daripada yang apa, mini atau standar lot ya, begitu ya. Betul, betul, betul. Oke, oke. Jadi sudah jelas ya teman-teman mengenai mikro itu, sebenarnya dari Forex IMF itu juga sudah apply ya, akan tetapi cuman izinnya aja yang belum turun, dan kita berdoa sama-sama agar in no time, dalam jangka waktu yang dekat ini itu udah turun ya, dari Forex IMF izinnya itu sudah turun, dan kalau udah turun pasti kita akan woro-woro ya Pak ya. Betul ya Pak ya? Wajib, Pak, wajib, wajib. Oke, siap. Oke, jadi ini saya rasa udah jelas ya Pak ya.
Cukup cukup Udah jelas ya Pak cukup ya. ya Pak ya untuk Mau tanya lagi, boleh komen-komen lagi Pak. Oke, Kita silakan senang komen sekali. ya teman-teman, komen nggak apa-apa. Komen pedas juga nggak apa-apa ya. Kita udah mulai terbiasa ya. Udah mulai terbiasa ya. Oke, oke. Nah, ini sekarang kita ke pertanyaan yang selanjutnya ya, Pak Anto ya. Iya, 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 iya. Oke, kita masuk tentang masalah legalitas ini, Pak ya. Masalah legalitas, kenapa broker luar atau broker asing itu illegal di Indonesia itu, kenapa sih, Pak? Kita itu kan seringkali bertanya-tanya gitu loh. Silakan, Pak. Oke, jadi saya ngerti banget ya Pak ya, karena maksudnya pendapat pendapat orang kenapa sih illegal? Saya beli dari eBay juga nyampe, begitu ya Pak ya. Mungkin sekarang apa nih? Alibaba gitu ya, beli bisa dengan adanya internet itu hal yang wajar, lumrah, dan saya pun akan berpendapat seperti itu. Tetapi ini jawaban singkatnya Pak ya. Ada sebuah undang-undang Pak tahun 97 nomor 32. Nah ini memang undang-undang mengenai eh, perdagangan berjangka atau yang kita biasa ini kan forex itu seperti apa. Nah, saya sambil buka filenya ya Pak ya karena saya nggak hafal Ya, resminya. ya. Nah ini kalau broker tuh ada filenya nih Pak. Sebentar. 97 kalau nggak salah itu pasal. Nanti nih kalau kelamaan teman-teman diedit ya. Nanti kita edit Nggak apa supaya santai. Yang kalau nggak penting salah. kita itu membiasakan diri ngomong dengan data ya teman-teman ya. Jadi Ini. jangan apa namanya bicara tanpa data, tanpa argumen, asal nuduh itu kita lebih baik tinggalkanlah kebiasaan-kebiasaan seperti itu ya. Dan ini autokritik juga karena saya juga manusia kan bisa salah ya. Saya itu bisa salah ngomong, kadang salah data dan sebagainya. Itu teman-teman kritik aja nggak masalah ya. Gimana Siap, Pak siap. Atmanto, sudah siap? Pak, sudah ketemu nih. Ya, Ya jadi kalau kita mohon maaf ya, ini mungkin agak boring. Saya share screen, Pak Setio. Ini siap. tulisan-tulisan seperti ini biasa trader-trader kan baca chart. Kalau Ya. kalau di ini agak. Nah ini Pak, ini Undang-Undang nomor 32 tahun 97. Jadi mungkin yang tanda tangan nih Pak Presiden, mantan Presiden kita Pak Soeharto. Nah ini dia nih Pak, bab 4 pasal 31. Seperti itu. Jadi sebenarnya undang-undang ini ngomongnya begini, kegiatan usaha sebagai pialang berjangka hanya ini Pak, ini kalau bahasa hukum hanya ini ya one and only dapat dilakukan oleh syaratnya satu anggota bursa berjangka dan berbentuk perseroan terbatas dan itu artinya harus semuanya centang gitu ya telah memperoleh izin usaha pialang berjangka dari Bapepti Pak gitu. Walaupun di sana ada Lehman Saya Brothers, Pak. potong sebentar ya. Boleh, Pak. Menjelaskan aja kepada teman-teman bahwa yang dimaksudkan dengan pialang berjangka itu broker ya. Ya. Supaya nanti teman-teman nggak bingung. Jadi pialang berjangka itu broker. Silakan dilanjut Pak. Oke, nah kurang lebih jadi syaratnya itu ada 3 nih kalau mau disebut nggak ilegal. Terlepas dia misalnya apa ya, yang jelas-jelas ada dari luar negeri. Mungkin saya sebut merek walaupun nggak di-endorse. Citibank, Pak. Citibank kalau mau buka broker ya dengan cepat ya, dia udah ada banknya, sudah setahu saya pun di luar negeri ada, atau Deutsche Bank, atau bank-bank besar gitu. Tetapi kalau tidak memenuhi 3 ini, dan mereka melakukan operasional atau kegiatan pemasaran dan lain sebagainya di Indonesia, bahkan merek-merek besar atau institusi besar tersebut juga ilegal, Pak. Ya. Gitu. Kurang lebih ya ini buat teman-teman nih kalau ya semoga bisa sedikit mencerahkan walaupun agak boring nih. Tulisannya seperti ini nih, berarti hanya artinya harus memenuhi 3 centang ini. Anggota, berarti dia harus daftar dulu nih ke bursa berjangka. Ada 2, BBJ, ICDX. Berbentuk PT. PT di Indonesia nih ya, berarti ada urusan dengan Kementerian Hukum. Dan dapat izin dari regulator kita Bapepti. 3 itu Pak syaratnya. Di luar itu secara definitif ilegal di Indonesia. Gitu Oke. Pak. Dan kalau menurut saya sih, ini di semua negara kan begitu Pak harusnya ya Pak ya? Betul banget Pak. Betul banget. Dan yang saya
mungkin ya ini kalau kalau bukan pembelaan broker eh, Indonesia ya, tapi kenapa sih mereka nggak, maksudnya ngurus legalitas tuh eh, dengan yang mungkin ya broker-broker besar di luar sana mengurus legalitas tuh bisa kok gitu. Kenapa sih mereka nggak mau mengurus legalitas supaya ya memang masuk market Indonesia dengan lebih apa ya, dengan lebih eh ya di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung mungkin ya Pak ya. Kira-kira sih seperti itu Pak. Mungkin kalau pendapat Ya, saya pernah opini saya. ngomong dengan pihak dari broker asing ya Pak ya tentang hal ini ya Pak. Ya, kalau mereka sih memang ada beberapa ganjalan untuk mereka ya Pak ya untuk mereka buka di sini. Tapi kan ada beberapa juga broker asing yang memang sudah masuk ke sini Pak. Iya kan Nah, sudah ada juga. Cuman ada ya itu pilihan mereka ya. Ada yang mau masuk, ada yang enggak. Tapi ya saya kira teman-teman di sini juga perlu tahu ya karena begini yang menjadi keluhan banyak trader tuh, ngapain sih broker asing ilegal ilegal ilegal. Nah, memang seperti itu ya teman-teman semua yang namanya regulasi itu dia memang hanya untuk satu negara doang atau untuk satu wilayah misalkan begitu ya. betul. Negara-negara yang berada di luar entitas wilayah tersebut atau negara tersebut ya otomatis memang dianggap ilegal ya kan mau dia Hmm. Bank of America mau dia Citibank pun kalau dia nggak punya izin di Indonesia ya tetap aja dia dianggap ilegal karena memang ini masalah kedaulatan negara ya teman-teman Setuju seperti Pak. itu. Nah, oke ya jadi eh, untuk masalah legalitas ini jelas ya teman-teman semua dan saya kalau mau jujur terus terang memang tidak berarti broker-broker yang statusnya itu ilegal hanya karena mereka tidak terregulasi di Indonesia. Saya akui mereka broker bagus gitu loh. Mereka broker bagus dan mereka nggak curang. Mereka bukan broker-broker yang scam begitu loh. Iya kan? Tapi bagaimanapun juga yang namanya legalitas itu harus kenapa? Karena itu ya teman-teman ya seperti yang sudah kita singgung. Kalau ada apa-apa gitu loh. Kalau Ya, ada apa-apa kan pertanyaannya kan itu ya dari kita mencoba melihat bukan hanya dari sisi yang terlalu praktis begitu oh yang penting murah eksekusinya begini begono gitu kan. Tapi kita juga melihat seandainya kalau kita melihat dari sudut pandang regulator seandainya ada apa-apa itu seperti apa. Nah itu yang kita perlu betul. perlu apa perlu aware karena kayak misalnya Sunton ya kan dia pelencing gitu ya. Loh, terus kita mau kemana? Kita mau ke Bapepti, ke regulator juga nggak bisa. Kenapa? Yuk, nggak kenal. Gitu kan. Oh, Betul. kita nggak kenal. Tapi seandainya nih Anda bermasalah sama Forex IMF, Pak, Anda bisa lapor, Anda bisa mengajuin, Anda bisa file komplain ke Bapepti. Pak, ini Pak ada broker Forex IMF, Pak nakal misalnya gitu ya. Ayo Pak digebuk Pak. Nah, itu Ada kan Pak. bisa. SOP-nya jelas, Iya, iya, pengaduannya online gitu. Itu ya salah satu ya kasarnya iya, apa ya? iya, Ya memang memang kita terikat sekali Pak dengan undang-undang iya, dan orang punya akses langsung tuh ke regulator komplain. iya, iya. Kalau teman-teman di komentar tuh bahkan geruduk aja datang ke kantornya. Wah, memang ya ya boleh memang kita harus berkantor. Ya memang Iya, itu iya, bentuk iya, pengamanan iya. yang kalau ada apa-apa tadi Pak. Saya setuju banget, setuju banget. Siap, siap. Oke ya teman-teman ya, jadi itu saya kira sudah jelas lah ya. Kalau saya sudah jelas seperti itu. Nah sekarang apakah ini sudah jelas atau mau ditambahin atau kita langsung lompat ke topik yang selanjutnya Pak Anto? Saya rasa sih cukup dulu ya Pak ya karena Cukup ya. legalitas ini eh, boring tapi penting dan Saya tuh saya tuh berulang-ulang kalau ada orang yang tanya ke saya Pak, tanya ke saya Pak Setio broker yang recommended dong, recommended. Saya selalu ngomong ya kamu cek dulu dia regulasinya di mana, regulasinya dia terregulasi dengan baik atau tidak, ya kan? Cek juga reputasinya, karena saya juga malas misalkan ngomong, oh Pak Setio broker ini bagus nggak? Oh itu jelek, itu nggak terregulasi, kan nggak bisa juga. Saya secara etis kan saya nggak bisa ngomong begitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang tanya, Pak ini broker ini bagus nggak? Saya selalu ngomong, cek aja sendirilah dia terregulasi atau enggak gitu loh. ya itu Karena bisa jadi itu benteng juga pertama ya Pak. ya itu juga menjadi apa ya supaya teman-teman itu teredukasi untuk cari untuk riset sendiri untuk meneliti sendiri oh ini broker ini bagus nggak ya regulasinya apa namanya kuat nggak seperti itu ya jadi itu mengedukasi juga jangan sampai hanya karena banyak bonus hanya karena banyak apa namanya apa sih fasilitas-fasilitas tapi lupa ngecek regulasinya ya teman-teman semua ya kayak Binomo dan teman-temannya itu jadinya iya kan waduh
eh, orang kan jadi tergiur gitu kan, jadi tergiur, Betul. akhirnya apa, akhirnya nggak diperiksa tuh regulasinya di mana, padahal saya sudah pernah bahas juga, binomo itu entitas bodong, ya kan, entitas Hmm. bodong karena dia nggak terregulasi dimanapun, ya nggak terregulasi dimanapun. Kalau kita ngomong regulasi ini kan yang paling rendah, paling longgar itu kan di dunia forex itu kan, ya ada regulasi offshore, ya ada regulasi offshore itu ya dia paling regulasinya paling paling longgar. Akan tetapi untuk urusan broker-broker yang unregulated, apalagi binary option gitu ya, itu banyak Hmm. sekali ya. Itu Ya, ya. binary option itu malah lebih gelap itu dibanding dengan forex ya. Broker-broker yang gede itu, yang terkenal itu ternyata nggak punya regulasi. Itu sangat mengerikan sekali. Akan tetapi banyak orang tuh nggak peduli. Akhirnya apa ya? Akhirnya ya teriak-teriak, nangis-nangis di kantor polisi ya, teman-teman semua ya. Seperti itu ya. Jadi kita mau menyalahkan siapa? Ya, ya kita mau menyalahkan siapa juga. Ya kan, saya selalu ngomong ya, Anda edukasi diri Anda sendiri lah. Iya kan? Anda edukasi diri Anda sendiri, dan kalau memang udah nyemplung di situ, itu tanggung jawab Anda sendiri juga, gitu loh. Kenapa Anda dari awal nggak mau mengedukasi diri? Ya terlalu tergiur dengan iming-iming yang bombastis tadi ya. Jadi sekali lagi saya itu, karena begini loh teman-teman ya, dunia scam, dunia investasi bodong itu akan hilang kalau Kitanya pinter. masyarakatnya pinter, teredukasi ya. Kita lihat di Amerika ya, tidak sebanyak ini kasus. Kenapa? Karena masyarakatnya sudah teredukasi. Kita nggak ngomong Amerika lah ya, di negara-negara yang sudah maju, yang sudah teredukasi dengan baik itu, aduh, yang namanya investasi bodong itu kalau nggak dilakukan dengan cara yang sangat halus seperti kasusnya Bernard Madoff itu pasti udah nggak bakalan lah dijamah sama masyarakatnya ya. Datang, oh ini sehari bisa 1%, itu nggak bakalan dijamah sama masyarakatnya ya teman-teman, karena mereka tahu ini nggak masuk akal ya. Jim Simon saja cuman 10% per tahun, ini bisa ngasih satu hari 1% itu kan, kalau nggak ponzi dari mana ya. Tapi ya itulah, masyarakat kita itu dablek begitu ya, diiming-imingi sedikit itu, sedikit aja itu udah tergoda ya. Dan Ya. saya kira itu, kalau sudah, sekali lagi, kalau sudah teredukasi itu sudah lebih aman lah ya. Bayangin ya, kalau kita ngomong tentang regulasi apa kok, regulasi investasi bodong itu, pelakunya itu, bosnya itu, padahal di zaman yang lalu itu historinya udah punya histori tuh, udah punya histori, Betul. dia terlibat dalam kasus ya, investasi bodong juga. Dia buat lagi yang baru, banyak juga yang kena, ya Betul. ampun. Ya udah, dalam hal ini saya gregetan juga loh kepada orang-orang itu ya, maksudnya kepada para yang ikut itu, kenapa nggak mengedukasi. Ada yang ceritanya gini Pak, iya Pak rame, itu soalnya semua orang sudah ikut Pak. Masa saya, itu Pak, kalau bahasa sekarang kan FOMO ya, itu juga katanya, Iya, ya semoga enggak lah, tapi katanya sih, ya tapi kan di mana lagi Pak bisa dapat segitu. Yang seperti ini tuh ada juga Pak. Tapi ya kita harapkan sering-sering nonton channel Pak Astio, terkikis lah Pak. Seperti itu, makin teredukasi nih yang nonton channel Pak Astio. iya, iya, ya. Mudah-mudahan Pak, mudah-mudahan. Oke ya teman-teman ya, saya kira cukup ya Pak ya. Nanti kalau Cukup cukup. ngomongnya nanti bisa kemana-mana dan bisa slip of tongue juga. Ini tadi apalagi nih? Jadi udah masalah legalitas udah paham ya. Udah paham ya teman-teman. Jadi memang regulasi kenapa illegal, karena itu status hukum aja ya, status hukum. Bukan status hukum aja sih ya. Penting, status hukum itu penting juga. Oke, lanjut ya. Ini lanjut ya Pak Boleh, Anto ya. boleh Pak, kita Oke, lanjut jadi Pak. ini dari komentar atau statement atau pertanyaan dari yang ada di kolom komentar juga ya. Jadi ini mengenai kepentingan nih, iya kan. Jadi masing-masing pihak yang ada di dunia trading ini kan punya kepentingan. Broker punya kepentingan, trader punya kepentingan ya, pedagang berjangka juga punya kepentingan. Nah ini dikhawatirkan ada konflik kepentingan ini, dia bisa merugikan trader. Nah, ini seperti apa nih Pak Atanto? Silakan. Siap-siap. Ini kebetulan juga yang paling menyita perhatian, Pak. Ya. Ini username-nya Mega83. Komentarnya beliau ini seperti yang tadi Bapak sampaikan ya, bahwa trader pengennya profit. Broker, kalau di sini sebutnya nih, broker pengen
perusahaan running well, betul banget, karena saya di dalam broker pengen cash flow-nya positif jelas, Ya. karena sebagai apa ya, sebagai eksekutif kita kan membela kepentingan shareholder ya, artinya perusahaan ini punya cash flow yang baik, positif, menghasilkan keuntungan. Nah, yang mungkin nggak nyampe atau nggak tersampaikan itu gini, kalau di Indonesia kan kalau bahasa Pastio ini sebenarnya bukan antara trader broker, tapi ada trader, broker, tadi pasti sudah sebutkan nih, pedagang berjangka atau counterparty, atau LP, liquidity provider ya. Nah, pertanyaannya apakah semua ketiga-tiganya ini berlawanan? Itu Pak yang saya tangkap dari komentarnya beliau. Karena kalau tradernya profit, brokernya apakah cash flow-nya positif? Nah, seperti itu. Nah, sedangkan broker ini kalau saya coba jabarkan di kita ini ada pihak lain nih, LP, counterparty tersebut. Jadi kurang lebih seperti ini Pak, tanggapan dari broker. Kalau broker jelas kita punya kepentingan di volume transaksi Pak, karena kita mendapatkan komisi. Saya being real aja ya buat teman-teman ya. Kalau kita mau menghasilkan pemasukan yang besar, itu artinya volume transaksi dan komisi, pendapatan komisi kita harus besar. Omset Seperti itu. begitu Pak ya. Betul, makanya kalau tadi di komentar juga ada yang tanya, ada yang bilang tuh di apa, di WhatsAppin sales atau marketingnya 10 kali sehari. Itu ya saya nggak tahu ya di mana ya, tapi eh, itu karena mungkin salah satunya ada pertimbangan di situ. Memang yang Saya dikejar. juga sampai sekarang, saya juga sampai sekarang tiap hari masih dikirimin WA ya. Tapi saya biarin aja ya teman-teman, saya nggak blok, saya nggak apa. Karena apa ya, mereka lagi cari uang ya, mereka lagi marketing, saya biarin aja ya. Cuman memang saya nggak bisa tanggepin ya. Tapi saya yaitu mereka akan bekerja begitu. Jadi kita harus respect itunya. Silakan silakan dilanjut Pak. Oke, Pak, ini mumpung itu ya Pak ya. Kebetulan nih kalau di Flex MF itu kita memang infokan ke teman-teman yang memang punya apa ya, kita sebutnya customer touch point, Ya, supaya supaya enak ngomongnya gimana ya. Yang punya hubungan lah dengan trader, dengan nasabah. ya, ya, ya. Di kita itu punya konsep nih, buat buat yang belum tahu ya, bahwa sebenarnya yang udah mulai bikin orang kesel itu kalau itu spammy Pak. Spammy itu bukan artinya nggak kenal tiba-tiba ngontek ya, tapi sudah mulai tidak berguna buat yang terima pesan gitu. Oke. Bayangin Pak kalau Bapak dikirimin 10 pesan sehari, pesannya semua berguna, misalnya Bapak trading tuh dari Ya, ya, 10 ya, ada peluang, ya. 7 profit Pak. Masa nggak Ya, dipantau? Nah, tapi kan kalau udah mulai ngaco, maksa jualan, ini orang ngapain sih? Nah, kurang lebih sih. Nah, kalau di kita tuh ada konsep seperti itu. Kamu kamu boleh kirim pesan, kamu boleh kasih tahu ada peluang apa. Tapi kalau sampai mengganggu, itu artinya walaupun walaupun tadi ya, orang nggak trading Pak, dikasih peluang akurasi 70%, tetap dianggap spam Pak, apa mengganggu gitu. Nah, kurang lebih sih. Nah, itu juga mungkin tenaga penjual atau pemasar itu juga punya kepentingan Pak. ya, ya, Jadi ya, kalau ya. pokoknya trader, tenaga pemasar, broker, dan counterparty atau LP. Nah, mungkin kalau yang saya lihat, balik ke konteks pertanyaannya seperti ini, Pak. Apakah sebenarnya ini semua berlawanan? Seperti itu, Pak. Kalau dari sisi broker, ya jelas kita di tengah ya, Pak ya. Kita ini penerima komisi. Mungkin kalau di video sebelumnya, seperti case-nya itu kalau orang jual properti lah. Yang satu keluar uang, terima bangunan atau terima tanah, yang satu menerima uang, hak atas tanah bangunannya hilang, komisinya tuh orang tengahnya dapat. Nah, itu di broker ya, di broker. Nah, yang jadi seru ini kalau trader dengan counterpartinya itu, Pak, gitu. Dan ini kalau saya bacakan detailnya, kata-kata terakhirnya itu, kalau berpikirnya tidak ada broker yang mau rugi, atau mungkin counterparty LP yang mau rugi, dan pun sama tidak ada trader yang mau rugi, maka tetap LP atau counterparty lah yang punya senjata lebih banyak untuk tidak rugi. Apakah pernyataan ini benar? Saya bilang secara cepatnya benar. Senjatanya banyak. Senjatanya mereka itu apa sih? Ini yang karena kita juga uh, mencoba mempelajari ya, Pak. Senjata mereka itu adalah money management, Pak. Risk management, gitu ya. Uh, Kalau nih misalnya Ibu Mega atau Bapak Mega 83 ini, let's say lah kita bikin cerita,
trading, hasilnya bagus. Tradingnya 1-2 lot sehari gitu. Mereka lihat bagus, caranya baik, atau mungkin seperti Pak Setio nih bisa sampai swing. Apa mereka nggak bisa ikutin Pak di LP lainnya, di market-market lainnya dengan volume yang lebih besar? 10-20 lot Pak sekali tradingnya. Kira-kira seperti itu. Yang artinya mereka happy ketika memang ada orang-orang yang bisa memanfaatkan market. Mereka bisa ikutin dengan harga yang, sorry bukan harga ya, dengan volume lebih besar. Ini cerita gampangnya ya Pak ya, artinya itu kan risk management. Risk management ada yang bagus yang mereka bisa, atau yang, loh kok ini tradingnya loss melulu ya, makanya kan suka banyak tuh IE yang reverse. Kalau yang sana buy, di sini nge-sell. Udah jelas kok, ini tradingnya loss, arah trennya salah. Nah, mereka bisa juga melakukan posisi berlawanan. Kira-kira seperti itu ya Pak ya. Jadi gambaran singkatnya, apakah semua pihak bisa diuntungkan? Bisa. Begitu Pak Setio. Ya, jadi jelas ya teman-teman bahwa pihak LP ya atau pihak counterparty ya itu juga punya money management. Ya, hal ini sebenarnya juga sudah pernah saya bahas sudah agak lama ya bahwa pihak liquidity provider itu tidak perlu menjadi pihak yang ditakuti. Ya, kenapa? Karena mereka juga punya money management yang juga bagus ya teman-teman, dan nggak usah khawatir begini begono juga, karena trader itu sebenarnya gini, ini kan sebenarnya saya paham ya, saya paham yang ada di otaknya trader netizen ketika tanya begini tuh, mereka tuh takut dicurangin gitu loh. Ya kan, takut dicurangin. Jadi banyak tuh, waduh, stop loss gua kena nih, waduh, stop hunting ya kan begitu. Ya yang kekhawatirannya itu kan seperti itu ya teman-teman. Jadi menurut saya sih kita kalau berdasarkan statistik ya, trader itu minimal itu 70% itu loss kok. Jadi kalau misalkan nih saya nih jadi bandar nih, misalkan saya jadi bandar, nggak perlu curang, ngapain curang? Ya, saya diam aja pasif kan, kebanyakan LP kan begitu ya, sama kayak bandar di kasino. Iya kan, sama aja, bandar di kasino itu nggak buat prediksi. Dia nggak buat prediksi nanti yang keluar nih bakaratnya bank player atau apa. Dia nggak buat prediksi. Dia tuh cuma sekedar pasif aja, dia menerima order-order dari gamblernya. Ya kan, dan dia didukung statistik. Dia didukung statistik bahwa mereka itu at the end of the day mereka tuh masih profit, ada margin profitnya 3%, 4%, 5% itu ada, dan disitulah keuntungan mereka gitu. Nah, sebagai LP ya, sebagai bandar, sebagai counterparty, LP juga punya statistik. Ya pasti dia udah punya statistik. Jadi misalkan dia nggak khawatir ini ada Pak Antoni misalkan, wah trading, wah apa namanya, profitable, ya kan, profitable, ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena yang nggak profitable itu lebih banyak. Jadi dari sisi LP-nya itu nggak perlu khawatir sama satu trader, ya kan, nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena trader-trader yang lain itu juga banyak mengalami kerugian. Jadi misalkan dari pihak bandar itu mereka tidak perlu curang. Jadi trader ya itu tidak perlu khawatir menurut saya ya. Meskipun saya tidak mengatakan bahwa harus mengabaikan faktor regulasi, tidak ya teman-teman ya. Tidak perlu khawatir tuh dalam artian secara statistik dan secara money management itu LP punya pertimbangan sendiri yang tidak harus bertabrakan dengan kepentingannya trader. Gitu. Jadi dia tidak harus mencurangin trader. Ya, tidak harus mencurangin trader, kecuali kalau broker-broker yang memang udah nggak terregulasi, ya dia regulasinya diantah-berantah, itu memang kita tidak bisa menutup mata juga mereka curang loh Pak. Serius loh Pak. Betul, betul, Mereka curang loh Pak. Jadi itu ya, betul Pak. jadi teman-teman ya, saya ngomong begini bukannya saya menutup mata terhadap kecurangan-kecurangan yang ada. Enggak ya. Saya sudah di sini sudah lama ya teman-teman. Yang namanya kecurangan itu ya most of them itu saya sudah tahu lah. Seperti apa mereka melakukannya itu saya udah banyak tahu. Jadi ada memang yang nakal ya, dan yang nakal ini bukan cuma kan banyak tuh orang menuduh, wah broker lokal tuh nakal. Broker luar negeri itu, broker asing yang nakal juga banyak teman-teman ya. Udahlah, nggak usah didebat, ini fakta ya. Broker luar yang
Yang nakal itu juga banyak, ya kan, yang pakai stop hunting, yang slippage-nya itu selalu merugikan trader, itu juga banyak ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya bukan masalah itunya, tergantung brokernya. Oleh karena itu kita selaku trader ya itu harus research juga, ini broker ini reputasinya seperti apa, harus diperiksa ya, jangan hanya sekedar mandek di regulasi, wah ini regulasinya ada begitu kan, lalu mandek di situ, periksa juga reputasi brokernya begitu ya. Kayak misalkan Forex IMF nih 18 tahun zero komplain ya Pak ya. Betul, Pak. Jadi sekali Zero lagi komplain. mungkin diceknya di Google ya. Kan Iya, kalau iya, kalau Google sekarang menemukan iya. hal yang kecil-kecil pun ketemu lah gitu. Ya, jadi memang reputasi itu bangunnya susah ya, bangunnya susah. Jadi kita diharapkan juga dari Forex IMF juga semakin tangguh ya, semakin tangguh. Seperti itu ya. Pak, tapi saya tadi Ya, tertarik Pak sama pendapat Bapak tuh bahwa faktanya tuh eh, tandaku apa ya, kita kita ngomongnya gini, counterparty ini Pak nggak usah ngapa-ngapain juga memang secara cash flow akan plus nih Pak, gitu. Secara cash flow akan plus karena ya memang statistik juga Pak, secara statistik. statistik Ya, 70% loss, 30% profit. Kalau hitung gampang tuh mereka kantongin 40% kan Pak, begitu kan ya, Pak, ya. 40%. Eh Mungkin Pak kalau saya boleh memberikan sudut pandang juga ya Pak ya. Mereka kosnya nggak kecil Pak. Jadi Ya, ya, 40% ya, ini ya, ya. karena saya bicaranya sebagai bisnis ya Pak ya, dengan Ya. tadi reputasi segala macam. eh, Kebetulan pernah dapat kesempatan keluar juga, saya ketemu beberapa LP, sempat saya tanyakan Pak, gitu. Dari mereka itu punya punya pemikiran pure businessman Pak. Ya. Mereka paling nggak mau nyurangin, yang ya kebetulan nama-nama besar ini, mereka paling nggak mau nyurangin eh, dan melakukan hal yang aneh-aneh, Pak. Karena satu metrik, metrik itu apa ya? Satu hal yang penting buat mereka itu adalah lifetime, Pak. Seberapa lama seorang trader bisa terus bertransaksi. Kalau dicurangin itu satu hari berhenti, Pak. Ya. Ini logikanya ya. Kalau di utak-atik, ya memang kalau dari depannya niatnya bukan berbisnis, niatnya jahat, niatnya Ya. bukan bukan memberikan layanan fasilitas, yaitu saya eh, nggak bisa ngomong ya. Tapi kalau yang memang ketemu bisnismen, Pak, jangan dicurangin, Ya. you kill your own future gitu. Bahasa itunya tuh, mereka ada proses, nanti mereka profit pun no problem. Money management, kalau kalau you nggak bisa hadapi itu, artinya skill money management Anda nggak Ya. cocok jadi Ya. LP gitu loh Pak. Betul, betul, Itu betul. Pak yang nah ini mungkin saya bisa Ya. share ke teman-teman trader. Itu pola pikir seorang entrepreneur, seorang pengusaha, bisnismen, yang kalau orang di luar sana puas ya, bukan puas karena profit, karena nggak puas karena loss nih, tapi karena memang harganya dia bisa dapat kesempatan masuk market yang baik, umurnya akan panjang, punya Betul, pelanggan gitu. betul, Kira-kira betul. sih itu Pak yang apa ya, wawasan yang saya bisa coba tambahkan dari statement Bapak tadi itu. Ya semoga teman-teman bisa sedikit lebih terbuka wawasannya. Ya, lagian menurut saya sih zaman sudah maju begini, orang bisa bisa dengan mudah sekali mendapatkan bukti kecurangan. Itu sama aja dengan bunuh diri memang. Betul Pak. Diramein aja, ya kan? Diramein aja. Wah, ini ada bukti, misalkan dia stop hunting atau dia apa, ya udah terbukti, diviralin aja selesai dah. Ya kan? Ya Betul. diviralin aja selesai. Apalagi kalau memang terbukti ya, terbukti dia melakukan kecurangan, itu pasti udah selesai lah di zaman sekarang ini, diviralin udah selesai. Tapi dengan bukti ya teman-teman ya, karena begini loh, karena trader itu trader itu karena trading itu kebanyakan loss begitu ya, itu mikirnya tuh jelek ke broker gitu loh. Mikirnya tuh jelek ke broker dan LP, wah ini gue dicurangin nih, wah ini gue dicurangin, stop lossnya kurang setengah pip, waduh itu kalau di broker lain ya, kalau di data feed yang lain itu masih setengah pip, masih satu pip tuh belum kena stop lossnya itu, ya kan, belum kena stop lossnya, habis kena stop lossnya langsung naik itu harga, atau harga langsung bergerak ke arah yang diinginkan ya, itu bukan kecurangan ya teman-teman ya. Tapi karena itu memang sensitif, waduh duit kita kan hilang nih, loss ya, waduh jadi orangnya banyak trader itu, waduh ini curiga, curiga kepada, Curiga, cari excuse. iya, iya curiga cari excuse ya.
Padahal sebenarnya kalau kita menjadi trader yang konsisten menjalankan teknik kita, strategi trading kita dengan baik, satu trade itu nggak masalah. Kenapa kita harus ngomel hanya karena satu trade loss, begitu loh. Yang biasanya yang komplain kenceng karena satu trade-nya loss, hanya karena perbedaan setengah atau satu pip, itu money management jelek. Mainnya itu hajar lot gede. Betul. Itu biasanya trader-trader yang seperti itu. Tapi kalau trader-trader yang mainnya lot size-nya itu di manage dengan baik, satu kali trade tidak akan terlalu berakibat yang sedemikian besar begitu ya, karena Betul. yang dipentingkan itu harusnya konsistensi ya, seperti itu ya teman-teman. Broker kalau curang tuh kelihatan kok, serius kelihatan ya. Kelihatan ada broker-broker yang slippage-nya itu selalu negatif. Saya nggak sebut nama ya, saya nggak sebut nama, tapi saya pernah juga trading di broker-broker slippage-nya itu selalu negatif gitu loh. Kenapa yang kena slippage itu kok harus stop loss-nya? Kenapa TP-nya kenapa TP-nya itu nggak pernah luput gitu? Kalau TP 100 pips ya udah 100 pips gitu. Tapi kalau stop loss 100 pips ada 101 pips, 102 pips itu. Itu saya pernah juga ada broker yang seperti itu ya teman-teman, dan itu kita bisa endus, itu kita bisa tahu itu ya udahlah, kalau misalkan merasa ini terlalu sering dilakukan ya, ya udahlah cari broker lain lah ya, broker lain yang tapi yang lebih fair juga banyak kok ya. Slippage itu pasti ada ya Pak Atmanto ya. Betul, Pak. Jadi Slippage itu market itu ya. ya itu mekanisme pasar ya, Pak ya, Ya, slippage itu. ya. Jadi teman-teman, kalau ketemu slippage itu jangan langsung menuduh brokernya itu curang, ya. Karena slippage itu Anda di broker manapun di seluruh dunia, slippage itu memang akan terjadi ya, cepat atau lambat, sedikit atau banyak itu pasti akan terjadi ya teman-teman. Dan kalau broker yang fair, yang dia tidak curang, slippage itu terjadi baik itu menguntungkan maupun merugikan kita ya. Jadi kalau slippage itu, waduh enak nih, kadang itu slippage-nya di TP-nya, waduh TP-nya cuma 100 pips, tapi kemudian kita dapat 102 pips misalkan, nah itu slippage yang menguntungkan, gitu ya. Pak, tapi Seperti itu ya. saya jadi ingat ini, Pak. Video Bapak sebelum ini loh, yang false break itu, Pak. Kan saya Ya, ya. nontonin Bapak tuh. Ya itu biasanya gitu, Pak. Wah, ini trend line sudah begini, support, resisten. Dia nge-break, balik. Wah, ini nih nggak pas di garis, saya dikerjain. Ya, Padahal ya, kalau ya. buat teman-teman yang nonton video ini, coba lihat pola pikirnya Pak Setio. Ada kejadian, itu real market ya, bukan cari alasan, tapi itu dijadiin cara buat cari profit. Itu Ya, harus tonton tuh ya. untuk yang false break itu loh. Pola pikirnya soalnya udah sangat advance ya. Oke, ada false break karena memang mekanisme pasar itu ada yang ya kalau yang mengerti saham gitu ya, kadang-kadang memang ketika volume masuk besar false break balik dipakai loh buat cari profit sama Pastio. Tonton videonya. Bukan saya lagi dicurangin siapa nih. Ya, Saya ya, 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 kalau kayak begini saya bisa pakai nih jadi ya, strategi itu. Itu ya, mantap loh Pak. ya. Seru. Lanjut Pak, Oke, silakan Pak. oke. Oke, ini lanjut. Ini udah habis nih Oh pertanyaannya. ya, poin-poin intinya semoga terjawab. Mohon maaf nih nggak bisa semua satu-satu dibacain. Iya, iya. Awalnya waktu ngomong sama Pak Setio kalau nggak salah komennya masih 10-20 gitu Pak. Ini udah 135, Eh, nggak bisa di satu-satu ya, kita harus iya, kumpulkan topik besar-besarnya. oke. Oke, dan nanti ini sebenarnya begini ya teman-teman, saya akan buka saja. Sebenarnya kita di dalam video ini sebenarnya kita terpikir untuk mendatangkan pihak regulator ya, Pak Atmanto ya. Cuman karena satu dan lain hal itu belum bisa ya begitu. Nanti mungkin di lain waktu kita akan mendatangkan pihak regulator supaya apa? Supaya teman-teman ini dengar sendiri ya, dengar sendiri dari pihak regulator supaya apa? Supaya tidak menebak-nebak lagi dan pikirannya itu curiga melulu. Ya sekali lagi ya teman-teman, saya tidak menutup mata terhadap berbagai hal negatif yang ada di dunia trading di Indonesia ya teman-teman, sama saya tidak menutup mata ya teman-teman, itu ada, itu harus kita akui. Tapi kalau kita mau menuju ke dunia trading financial Indonesia yang lebih bagus, saya kira semua shareholdernya itu, stakeholdernya itu harus memperbaiki diri ya, dari tradernya juga harus memperbaiki diri, dari brokernya juga, dan dari regulatornya juga itu harus terus memperbaiki diri, itu menurut saya ya teman-teman. Oke Betul Pak. Pak.
Ya. Jadi ya ini buat teman-teman juga ya. Kadang-kadang kan saya mungkin bisa sedikit share dari sudut pandang broker, Pak Setio, dengan pengetahuan, wawasan beliau bisa multi sudut pandang. Memang waktu ada diskusi singkat Forex IMF dengan Pak Setio ini, Pak, kalau memang tujuannya kita mau berikan sesuatu yang bermanfaat nih buat industri, ada satu pihak lagi nih yang memang lebih berapa ya, berkompetensi, lebih iya kapasitasnya memang mereka dari regulator gitu. Cuma memang secara jadwal kita 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 usahakan tidak menjanjikan, tapi diusahakan kalau bisa sampai dihadirkan mungkin ini eh, apa ya, saya bukan mau bilang tolong subscribe channel Pak Astio gitu, bukan, tapi di subscribe lah, kontennya bagus. Kalau itu sampai bisa dihadirkan ya mungkin Anda jadi yang pertama kali tahu dah. Karena jarang Pak, susah Pak. Kita dapat informasi dari source di sana. Mau telepon ke sana juga kan ditanya mau apa nih? Oke, ya. Kenapa bicara dengan, karena kan ya dari pemerintahan, dari itu kita juga mesti ini ya, telepon langsung mau bicara kan susah Pak. Tapi kalau bisa diundang ke sini mungkin bisa jadi eh ya wawasan baru lah buat industri ini. Oke, siap, siap, siap. Oke ya, saya rasa cukup ya teman-teman ya untuk perbincangan kita kali ini. Mudah-mudahan kita bisa menjawab kegundahan, kegelisahan, dan keluhan dari para teman-teman semua ya, tentang trading di broker lokal dan sebagainya. Kemudian kalau masih punya ganjalan-ganjalan, silakan aja drop di kolom komentar ya. Sebenarnya terus terang aja ya Pak Anto, saya itu sebenarnya ini kan recorded ya. Jadi saya tuh sebenarnya kepingin live nih sama Pak Anto nih. Saya kepingin live. Memang sih dari video ini meskipun ini recorded kan, direkam gitu ya kan, memang saya memang sengaja tidak edit apapun ya. Jadi apapun yang kita omongin itu saya nggak edit ya, untuk teman-teman semua ya. Tapi satu saat nanti ya kalau bisa live itu mungkin lebih seru gitu ya. Betul Pak. Siap Jadi ya Pak. ya ini Pak, kebetulan karena tanggalnya mungkin nanti juga mirip-mirip, ini akhir tahun ya Pak. Akhir tahun itu Ya, kalau ya, di saya jam-jamnya budgeting. ya, Tapi ya. Pak, kalau kalau di Forex MF itu kita memang ada tuh apa, head of uh, market analis kita, dia live kok setiap hari gitu Oke, di YouTube-nya Forex MF gitu ya. oke. Artinya ya beliau juga bisa kalau beliau kan tentang peluang di market ya. Tapi ya diharapkan ke depan kalau bisa live, bisa terima langsung kritik, saran, mau pedas, mau manis, mau asin. Saya rasa selama konteksnya kita mau membangun ya, bukan yang tadi seperti Pak Sto bilang nih, konteksnya kalau mau menjatuhkan ya eh, atau mau mencari masalah ya mungkin ada tempat lain gitu. Tapi kalau mau Ya. kita sama membangun industri ini, saya sangat eh, apa ya, bersyukur juga nih bisa dilibatkan Pak Stio ke sana gitu. Cuman ya memang ini mohon maaf Pak, jadwalnya. Ya, oke. Oke, gini ya teman-teman, bagi teman-teman yang mau daftar di Forex IMF, silakan, yaitu linknya sudah ada di kolom komentar ya. Jadi sorry, bukan kolom komentar, di kolom Deskripsi ya Pak. deskripsi ya teman-teman, itu bisa cari ada informasinya tentang Forex IMF di situ. Plus kalau mau mendaftar itu bisa juga klik link pendaftarannya di situ ya. Betul, betul, betul. Oke, oke, saya Oh, kira cukup ya. Ada cukup Pak, tambahan lagi? tambah Ya. satu Pak. Tadi itu karena link mau daftar betul di deskripsi video ini. Ini juga ada satu saran nih Pak, satu komentar nih, tuber konstruksi. Pak, saran aja jika jadi YouTuber mohon murni jangan jadi jiwa pengajar, jangan jadi afiliasi broker nih. Pasti sudah Oh iya, iya, eh iya. thanks inputnya. Tuh, ini menandakan Pak Astio nih selalu terima input dengan baik nih. Menjadi IBRO bukan hal yang hina, betul. Saya sudah menjalankan sejak 2000. Tuh, ya kurang lebih Pak. Tambahan saya itu kalau di dunia ini ya Pak ya. Mungkin yang teman-teman perlu tahu, kayak tadi itu ada yang WhatsAppin. Jadi dapat dapat pemasukan atau dapat penghasilan itu nggak hanya dari tradingnya saja. Tolong dimanfaatkan gitu ya. Mau jadi tadi tenaga penjual atau afiliasi, selama kita jalaninnya tuh yang benar gitu loh. Kayak tadi tuh kita kita niatnya berbisnis ya Pak ya, menghasilkan value atau manfaat gitu. Pasti dengan menyebarkan informasi ini, eh, apakah mengharapkan Anda langsung daftar trading, Pak? Bukan loh. Ingin memberikan informasi yang benar loh gitu loh.
Dan itu nggak ada hina-hinanya sama sekali sih, Pak. Saya Ya, setuju ya. banget nih statement Bapak. Mantap, Pak. Mantap, mantap. Dan kalau nggak salah sih di Amerika yang memang IB itu harus ada license ya, Pak. Kita Kalau dalam no nggak time salah. harus Kalau, WP, Pak, nanti ke depan. iya, iya. Oke, 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 oke. Oke, saya kira cukup ya Pak Atmanto ya teman-teman semua. Terima kasih ya sudah menyaksikan dan saya harap sekali lagi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang masih mengganjal silakan komen aja di kolom komentar ya teman-teman semua seperti itu ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan dan mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain waktu ya dengan topik-topik yang lebih seru lagi ya. Saya doakan teman-teman semua sehat ya. Ini sudah cepat banget akhir tahun ya. Semoga di tahun 2023 ini mau resesi lah mau apalah kita semua sehat lah. Yang penting sehat ya teman-teman, yang penting sehat dan selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, terima kasih Amin. teman-teman sudah Amin. menyaksikan. Pak Anto, terima kasih banget untuk waktunya ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan dan salam cuan. Salam cuan. Terima kasih, Pak Setio. Terima kasih, Pak.